Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naning Badur Rahma, kelas 12 IPA 5, absen 23, akan menjelaskan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian global di dunia dan di Indonesia. Pada saat ini, ada sebuah pandemi yang membuat keresahan di seluruh kalangan di dunia, yaitu pandemi virus COVID-19. Virus ini berasal dari Cina, tepatnya di kota Wuhan. Dengan berjalannya waktu, virus ini menyebar di berbagai negara. Penyebaran virus ini dapat melalui manusia dengan manusia, yang menyebabkan di berbagai negara melakukan lockdown. Kebijakan lockdown ini menyebabkan berbagai kegiatan terganggu dan terhenti, dan salah satunya kegiatan perekonomian di dalam negeri maupun di luar negeri. Ekonomi global di dunia diprediksi akan mengalami pemerosotan, karena sebagai ekonomi terbesar kedua, perekonomian Tiongkok yang mengalami pemerosotan akan berdampak terhadap perekonomian global di dunia. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,4%, turun dari sebelumnya 2,5%. Menurut lembaga riset Moody's Analytics, dalam laporannya memperkirakan pertumbuhan perekonomian Tiongkok pada kuartal 1 2020 akan menurun sebanyak 2%. Setiap 1% penurunan PDB negara ini akan mengurangi perekonomian di dunia sebanyak 0,4%. Menurut laporan tersebut, kawasan Asia yang bakal banyak dirugikan. Dampak jangka pendeknya dapat dilihat dalam sektor pariwisata. Dengan perekonomian Tiongkok yang semakin besar dan koneksinya yang semakin melebar, membuat setiap gejolak di negara ini akan berdampak di negara lain. Dengan PDB yang mencapai 13,6 triliun atau 16% dari PDB dunia tahun 2018, bukan hanya dari jumlah korban meninggal, tapi juga dampaknya terhadap perekonomian global akan lebih signifikan. Dampak COVID-19 akan melebihi dari kasus SARS. Dampak COVID-19 juga dirasakan pada perekonomian di Indonesia. Pemerintah memberlakukan kebijakan diam di rumah dan meliburkan sekolah, perkantoran, dan sebagainya, dengan menggantinya dengan belajar di rumah, bekerja di rumah. Dengan perusahaan yang berhenti bekerja, akan menambah jumlah angka pengangguran di Indonesia yang menghambat dan mengurangi produk domestik bruto atau PDB, serta menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, COVID-19 belum bisa diatasi. Penyebaran masih meningkat dan dampaknya ke keuangan akan semakin berat. Sebagai warga Indonesia, kita dapat meminimalisir dampak tersebut dengan cara diam di rumah. Dengan cara tersebut, kita dapat memutus rantai penyebaran virus corona dan perekonomian Indonesia dapat pulih kembali. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan lainnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.